Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nas Rohmi Fadli SKEP MKes. Saya merupakan dosen tetap program studi keperawatan program sarjana Fakultas Kesehatan Institut Kesehatan dan Teknologi Al-Insyirah. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah keperawatan agregat komunitas yang merupakan mata kuliah wajib saat semester 6. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pengetahuan kepada mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam melakukan asuhan keperawatan komunitas dalam konteks pelayanan kesehatan utama, kemudian area-area khusus dalam keperawatan komunitas seperti keperawatan kesehatan sekolah, keperawatan kesehatan kerja, keperawatan di rumah atau home care, jaminan mutu layanan keperawatan komunitas, dan isu kecenderungan dalam keperawatan komunitas dengan penekanan pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya: pertama, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain dalam konteks keperawatan komunitas. Kedua, menguasai konsep dan prinsip keperawatan komunitas secara umum dalam pengelolaan asuhan keperawatan komunitas kepada klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Ketiga, menyusun laporan asuhan keperawatan komunitas berdasarkan kaedah yang berlaku sesuai prosedur baku serta tidak bertentangan dengan kode etik profesi dan dapat diakses oleh masyarakat akademik. Keempat, mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program promosi kesehatan melalui kerjasama dengan sesama perawat profesional serta kelompok masyarakat untuk mengurangi angka kesakitan, meningkatkan gaya hidup, dan lingkungan yang sehat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu mahasiswa mampu menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas berfokus pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit minimal pada area sekolah dan kesehatan kerja dengan cara yang pertama, menggunakan langkah proses keperawatan komunitas. Kedua, pelaksanaannya menggunakan pembelajaran berbasis proyek pengabdian masyarakat. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery yaitu bagaimana saya menyampaikan materi pada mahasiswa. Ada 3 metode penyampaian materi yang saya gunakan, diantaranya ceramah, yaitu saya menyampaikan materi secara verbal kepada mahasiswa. Biasanya saya akan menggunakan sumber dari buku, jurnal, ataupun artikel ilmiah lainnya yang sudah saya cek kredibilitasnya terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai sumber rujukan. Saya juga membuat slide yang presentatif dan interaktif selama penyampaian materi. Saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa dan mahasiswa akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua, yaitu interaction, di mana teknik yang saya gunakan adalah teknik diskusi. Pada metode diskusi, saya akan memberikan beberapa topik terlebih dahulu sebelum perkuliahan dimulai. Saya juga akan membuat kelompok kecil mahasiswa yang dibagi atas 3-5 orang per kelompok. Masing-masing kelompok akan membuat makalah atau presentasi sesuai dengan topik yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu problem based learning. Di sini saya akan memberikan skenario kasus kepada mahasiswa yang sebelumnya mahasiswa sudah dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Masing-masing kelompok nantinya akan menginterpretasikan kasus yang telah diberikan dan mencari solusi atas permasalahan yang dipaparkan. Yang terakhir adalah assessment. Assessment atau penilaian mata kuliah yaitu sebanyak teori 60% dan praktikum 40%, di mana teori terdiri dari UTS 15%, UAS 20%, tugas 10%, keaktifan 5%, dan kehadiran 10%. Baiklah, mari kita saksikan micro teaching saya pada mata kuliah keperawatan agregat komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi, Pak. Pada hari ini
Di pagi yang berbahagia ini kita kuliah kembali ya, untuk mata kuliah keperawatan komunitas. Saya akan membawakan materi tentang aspek agregat kesehatan anak dan remaja di pertemuan ketiga. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Ya, alhamdulillah. Bagi yang kurang sehat, semoga diberi kesembuhan. Bagi yang sehat, semoga sejahtera ya dan sehat selalu. Oke. Sebelum saya mulai, mari kita buka dengan baca lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita berdoa bersama. Izinkan saya memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang aspek agregat kesehatan anak dan remaja. Ya, langsung saja kita mulai. Nih, slide pertama kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang anak dan remaja. Karena banyak persepsi baik itu di kalangan mahasiswa ataupun masyarakat, anak itu seperti apa, batasan usianya maupun yang remaja gitu ya. Ini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dikatakan anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Termasuk di sini anak yang masih dalam kandungan, berarti itu anak. Ini definisi anak. Sedangkan anak remaja fase antara masa kanak-kanak dan dewasa dalam rentang usia antara 10 hingga 19 tahun. Ya, berarti di sini masuk remaja atau dewasa? Dewasa ya. Oke, nggak masuk lagi yang remaja ya. Sudah melewati masa remaja. Oke. Selanjutnya ini gambaran kesehatan anak dan remaja. Ya. Untuk di negara kita ini adalah permasalahan-permasalahan pada anak dan remaja. Di antaranya pertama stunting. Tahu stunting? Tahu ya. Kemudian wasting, ya. Kemudian obesitas dan anemia. Sedangkan pada anak remaja biasanya ini kecelakaan. Ya, kecelakaan di jalan raya ini sering dialami oleh anak remaja. Ya. Kemudian ada penyalahgunaan zat seperti narkoba. Ini juga sudah banyak anak-anak, ya, bukan hanya remaja, tetapi anak-anak sudah banyak ini yang terlibat narkoba. Kemudian bunuh diri, ini juga banyak kasus bunuh diri dari anak-anak remaja. Kemudian penyakit menular, ya, penyakit menular ini seperti HIV, apa lagi? Hah? Penyakit menular, ya, TB, tetapi anak remaja kalau TB jarang. Yang sering itu adalah biasanya penyakit menular seksual, ya, kayak HIV tadi, kemudian gonore, ya, sifilis. Kemudian stres, nah, ini juga bisa. Ini kan sudah pernah melewati masa remaja kan? Iya, Pak. Pernah nggak mengalami stres? Pernah. Kira-kira stres kenapa? Tugas menumpuk, Pak. Oh, jadi tugas menumpuk. Waktu SMA ya? Iya, Pak. SMA sudah banyak tugas? Sudah ya. Ya, itu perbedaan nih. Anak remaja sekarang saya lihat memang seperti itu ya. Dibandingkan anak remaja yang zaman dulu, nanti kita lihat setelah ini ada risetnya, riset terhadap anak remaja. Itu memang anak remaja zaman sekarang itu cenderung mengalami stres. Ya, bisa jadi stres itu karena tidak kuat menghadapi ya kehidupan sehari-hari yang dijalaninya. Ya. Kemudian slide berikutnya ini, ya, saya masukkan gambar biar bisa lebih bisa melihat ya. Contoh di sini wasting. Wasting itu artinya apa? Kurus. Nah, berat badan yang cenderung menurun.
kita kan biasanya anak-anak atau remaja itu semakin bertambah usia, dia akan bertambah juga berat badannya. Kapan berat badan ataupun pertumbuhan itu berhenti? Sampai ya di atas 19 tahun, ketika beranjak usia dewasa itu sudah berhenti masa pertumbuhannya. Ya, ini wasting kurus, ya, seharusnya kan tidak seperti ini gitu. Ya, mungkin di antara kita tidak ada yang seperti wasting ya. Semua saya lihat alhamdulillah sehat semua ya. Padat, berisi, gemuk ya. Kemudian ini obesitas, ini permasalahan pada anak. Kadang masyarakat kita bangga punya anak yang gemuk, bangga punya anak yang gemoy ya. Lagi viral juga gemoy. Nah, ini contoh. Siapa namanya nih? Kenal nggak? Kan masuk TV juga kemarin ya. Ada kurus ya, operasi ya. Mendapatkan perawatan kurus. Ya, Arya. Kemudian ada stunting tadi, ya. Ini anak yang normal seperti ini, ya. Tinggi badannya sesuai dengan usia. Kemudian ini contoh yang stunting. Nah, ini banyak juga nih. Mungkin di sekitar kita ada yang seperti itu, gitu ya. Apa tanda-tanda stunting? Tanda-tanda stunting. Ya, tubuh kurus. Kemudian gampang atau mudah terkena penyakit. Ya, misalnya mandi hujan sedikit, demam, ya. Kena asap, batuk, gitu kan. Nah, itu jadi mudah terkena penyakit. Itu anak-anak stunting. Kemudian ini narkoba, biasanya pada anak remaja, ya. Akibat pergaulan bebas, ya, tidak pandai memilih teman. Nah, ini bisa terjerat dalam kasus narkoba. Ini data kecelakaan ya. Di sini yang banyak itu mengalami kecelakaan adalah sepeda motor. Ya, biasanya yang suka naik sepeda motor siapa? Anak-anak atau remaja? Remaja kan? Nah, nanti lebaran coba itu. Banyak itu. Ayo grup A, grup B, konvoy mereka jalan-jalan kemana gitu. Gitu nggak kemarin waktu remaja? Ya, jadi itu penyebab banyak kasus kecelakaan yang dialami oleh anak remaja. Ini data yang saya dapat. Kemudian selanjutnya, ini yang saya sampaikan tadi terkait riset pada remaja. Ini penelitian saya sendiri dengan ya, Chef Triani dan Bu Ika Permana ya, tahun 2022, di mana judul penelitiannya adalah pengaruh mekanisme coping dan tingkat stres remaja dalam menghadapi pandemi COVID-19 di SMP Bukit Raya Pekanbaru. Nih, dari hasil riset ini, penelitian ini didapatkan mayoritas remaja mengalami stres pada masa pandemik ya. Dari 70 remaja, 58 remaja tersebut stres ringan, 8 stres sedang, dan 1 stres berat. Ini hasil penelitian menunjukkan seperti itu. Jadi ini bukti penunjang bahwa remaja zaman sekarang cenderung mengalami stres. Kalau dulu itu seingat saya juga pernah melewati masa-masa remaja. Itu ketika nggak sekolah itu senang gitu. Dari sini senang nggak kalau nggak kuliah? Oh, senang ya. Berarti masih sama gitu ya. Cuman ada juga yang stres. Oh, ini stresnya karena apa stres? Kita lihat. Penyebab stres pada riset ini didapatkan karena remaja merasa kebingungan dan dengan perubahan metode pembelajaran saat pandemik. Nah, ini ketika masa pandemik kemarin COVID-19. Jadi stresnya itu penyebab salah satunya adalah bingung. Karena banyak tugas ya. Kuliah yang mahasiswa kuliahnya online, yang sekolah baik itu SD, SMP, SMA, banyak tugas. Buat video juga di rumah gitu. Jadi bingung, anak yang sekolah, kadang orang tuanya yang buat tugasnya gitu. Jadi orang tua bingung, anak apalagi. Jadi mereka mengalami stres gitu ya. Kemudian karena aturan social distancing. Nah, jadi masa pandemi kemarin, ya namanya anak-anak ataupun anak remaja,
Kalau libur itu kan keluar ya. Betah nggak di rumah? Nggak betah. Ya. Anak saya saja yang sekarang lagi habis ujian itu nggak betah tuh. Pagi bangun tidur, habis itu langsung bawa sepeda jalan ke rumah teman. Sekitar, alhamdulillah masih sekitar komplek gitu kan. Nah, itu menandakan penyebab remaja tadi stres, salah satunya itu ya. Karena ada aturan ya, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berdekatan ya. Padahal anak remaja itu kalau nggak berdekatan dia nggak asik gitu ya, nggak dunia mereka gitu. Dia suka ngumpul-ngumpul kan, masih suka kan. Nah, apalagi ketika masih remaja kemarin, masih sering ngumpul-ngumpul. Jadi ini riset ini menunjukkan bahwa anak-anak remaja pada zaman sekarang ini cenderung mengalami stres ya. Bisa jadi karena tidak kuat menghadapi lingkungannya ya, lingkungannya. Kemudian ini gambaran kesehatan anak dan remaja. Adapun masalah lain yang dihadapi remaja masa kini antara lain, pertama, kebutuhan akan figur teladan. Ya, ini biasanya anak-anak remaja yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Ya, ini terutama di kota-kota besar. Ya, di kota-kota besar itu semua bekerja, ibunya bekerja, bapaknya juga bekerja. Ya nggak, di sini orang tuanya bekerja nggak? Dua-duanya. Ya. Nah, di sini masih mending, mungkin kerjanya jam 7 pergi ya, berangkat kerja, pulang nanti sore. Tapi kota besar itu subuh mereka sudah bergerak. Ya. Karena kalau jam 7 itu macet. Terutama di Jakarta ya, ibu kota Jakarta. Jadi ngumpulnya kapan? Jam 9, jam 10. Anak udah tidur. Ya, anak-anak remaja ya biasanya butuh itu. Butuh figur teladan. Jadi ya butuh tempat curhat, butuh perhatian dari orang tuanya gitu ya. Yang kedua, sikap apatis. Ini masalah pada anak remaja juga. Atau acuh tak acuh. Apa sikap apatis? Acuh tak acuh. Jadi apatis, acuh tak acuh itu lebih kurang ini ya, ibaratnya sibuk dengan dirinya sendiri, nggak peduli dengan orang lain, cuek gitu ya, bahasa lainnya cuek. Kemudian yang ketiga, kecemasan dan kurangnya harga diri. Mudah stres, mudah cemas, ditambah lagi kurangnya harga diri. Makanya banyak juga kasus pada anak remaja itu yang bunuh diri, yang merasa dirinya itu tidak berharga, tidak mendapatkan perhatian, ambil jalan pintas dengan cara bunuh diri ya. Kemudian ketidakmampuan untuk melibatkan diri, ini tidak mampu bersaing, baik itu sesama teman ataupun dengan orang lain yang ada di luar lingkungannya, misalnya dalam hal kompetisi. Nah, itu tidak mampu bersaing. Kemudian yang kelima, perasaan yang tidak berdaya. Ini lebih kurang sama dengan ya kurangnya harga diri tadi. Ya, sedikit ada perlombaan misalnya atau ada tugas, mengeluh. Aduh, udah capek, udah banyak tugas. Nah, ini sering dihadapi nih. Ya. Kemudian ada pemujaan. Nah, ini pemujaan ini ibaratnya seperti anak-anak remaja zaman sekarang itu sangat idola dengan hal-hal luar gitu ya. Contoh apa tadi? Ya. Apa namanya grup bandnya tuh? K-pop ya. K-pop ya. Budaya-budaya Korea ini anak remaja nih. Nanti kalau ada konser boleh disurvei misalnya siapa yang paling banyak yang menonton, pasti anak remaja. Ya. Itu heboh itu. Di mana-mana saya tengok seperti itu. Padahal yang datang itu bukan artis aslinya gitu, hanya musik aja, musik dengan ya lomba menari ya, lomba dance gitu ya. Dance K-pop gitu kan. Itu banyak juga penontonnya, apalagi artis Koreanya. Wah, mungkin satu provinsi datang gitu kan. Ya, nggak cukup kalau di mall saya rasa ya. Harus di tribun, stadion kan yang punya kapasitas besar. Ini pemujaan. Kalau sudah hobi sekali atau suka sama K-pop tadi, dia akan sangat apa namanya itu,
melakukan segala hal. Ya, oke. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi, wasting, obesitas, anemia, ini terkait data ya, bahwa banyak sekali data-data menunjukkan peningkatan angka kejadian. Ya. Kemudian ini permasalahan kesehatan pada anak remaja di Indonesia. Ya, asupan gizi ini juga termasuk. Paham ya asupan gizi? Ya. Kemudian ini permasalahan kesehatan anak dan remaja di Indonesia. Gangguan gizi, malnutrisi, contohnya di sini marasmus, ya, kwashiorkor. Ya, ini contoh-contohnya. Kemudian ini masalah yang lain pada anak remaja juga di negara maju dan negara berkembang. Ya, ini kanker, tumor, kecelakaan. Kemudian ada juga kalau di negara kita ini penyakit infeksi, ya, defisiensi vitamin, ya kurang vitamin juga termasuk. Kemudian ini program pemerintah sudah banyak juga untuk anak remaja. Ya, ini program-programnya pelayanan kesehatan peduli remaja, kemudian ada TEPA namanya atau penguatan anak dan keluarga. Ya. Ini askepnya, ya, terkait askep proses keperawatannya. Jadi harus dikaji juga itu nama, alamat. Ya. Kemudian keluhan utama, riwayat penyakit, tinjauan sistem, kemudian riwayat pengobatan keluarga, riwayat pranatal, ya, riwayat kelahiran juga. Kemudian diagnosa yang mungkin muncul ini gangguan rasa aman, ya, potensi orang tua dalam meningkatkan kesehatan anak berdasarkan tumbuh kembangnya. Ya. Ini diagnosa yang biasa muncul. Kemudian ini bentuk intervensinya. Ya, ada diagnosa, intervensi, rasionalnya. Ya. Ini juga harus kita pahami. Ya. Kemudian ada, nah, ini intervensi, selanjutnya ini evaluasi. Ya, untuk evaluasi. Oke, sampai di sini. Kira-kira ada yang mau ditanya? Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Pak, saya ada ingin bertanya. Ya. Bagaimana peran kita sebagai perawat komunitas untuk mengedukasi masyarakat terkait tentang kesehatan anak dan remaja di masyarakat? Peran? Kita sebagai perawat untuk mengedukasi masyarakat. Oh, edukasi. Jadi peran kita sebagai perawat untuk mengedukasi anak remaja, ya, terutama yang ada di masyarakat, itu sangat berpenting, sangat berperan gitu ya. Apalagi kita sebagai orang kesehatan, biar tidak terjumus nanti, terutama dalam hal seks bebas ya. Seks bebas itu bahaya, kena HIV itu nggak ada obatnya gitu kan. Jadi peran kita itu ya mendidik anak, ya, mendidik anak remaja, anak-anak, terutama buat suatu komunitas seperti komunitas remaja masjid. Itu sudah maksimal hal yang seperti itu, biar nanti anak remaja itu punya kegiatan. Ya, jadi pertanyaan yang bagus ya untuk saudari Adel. Gimana Adel? Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya, yang lain ada? Cukup? Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam